Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyad Iqamul Haq dengan NIM 2206462. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya di sini akan mengerjakan tugas dari UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi di sini tugasnya yaitu tentang uji validitas reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, analisis daya beda dan juga analisis distraktor. Jadi saya di sini sudah memiliki data. Di sini ada data dari jawaban soal pilihan ganda dan juga jumlah siswanya. Jadi untuk melakukan uji validitas, yang pertama itu kita akan menjumlahkan jumlah benarnya, yaitu di sini sama dengan, kita klik sama dengan, ya, tabel di sini sama dengan sum produk, ya, buka kurung, kemudian kita blok kunci jawaban dari nomor 1 hingga nomor 20. Oke, sudah. Kemudian kita kunci dengan logo dolar ya teman-teman di sini di setiap sisi hurufnya. Oke, sudah. Kemudian kita klik sama dengan kembali dan kita blok jawaban dari siswa pertama. Sudah 1 sampai 20. Ketika sudah diblok, kemudian kita kali dengan tanda ini teman-teman, kali 1, kemudian kita tutup kurung dan kita kunci kembali dengan cara logo dan enter. Oke. Hasilnya yaitu 7, kemudian kita blok hingga bawah agar mendapatkan hasil. Oke. Selanjutnya yaitu kita kuadratkan sama dengan, kita blok, kita ketik 2. Oke, kita kuadratkan, enter. Oke. Kemudian kita blok kembali hingga ke bawah. Oke, sudah mendapatkan hasilnya dari kuadrat. Selanjutnya kita yaitu akan menghitung jumlah benar X. Ya teman-teman. Yang pertama yaitu sama dengan count if, selanjutnya kita blok dari atas hingga bawah yang soal nomor 1 semuanya, kita enter. Koma dulu teman-teman, terus kunci jawabannya kita blok. Oke, tutup kurung dan enter. Oke, di sini hasilnya yaitu 24, berarti jumlah benarnya benar semua ya teman-teman. Kemudian kita blok. Oke. Kemudian selanjutnya kita menghitung airtable itu 0 titik. Kita sudah mendapatkan datanya yaitu 0.4044. Oke teman-teman. Kemudian kita blok kembali. Oke, baik. Selanjutnya yaitu R hitung ya. Dengan cara kita harus mengcopy dulu ya. Kita paste. Oke.
Kemudian sama dengan if buka kurung, kemudian kita blok siswa yang pertama, dan soal pertama sama dengan kunci jawaban. Dan jangan lupa teman-teman, kita kunci dengan logo dolar. Kemudian koma 1,0, enter. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita blok hingga ujung, kemudian kita blok kembali ke bawah. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita kembali ke R hitung. Sama dengan sini R hitung itu sama dengan, terus kita korel, kita klik 2 kali, kemudian kita blok yang ini, kemudian kita blok hingga bawah. Kemudian kita koma, kita blok benar, yang benar. Baik. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk kita kunci dengan cara memberi logo dolar di setiap sisinya, sisi huruf teman-teman ya. Enter. Di sini terdapat data yang error teman-teman. Kita mendapatkan satu data yang error, tidak apa-apa. Kemudian kita blok. Kita sudah mendapatkan tabel dari R hitung semuanya. Kemudian statusnya yaitu sama dengan if R hitung, maaf teman-teman, R table lebih besar sama dengan R hitung, koma, petik V, petik kembali, terus koma, petik IN V, kita petik, kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian kita blok. Baik, di sini kita sudah mendapatkan hasil statusnya teman-teman. Di sini ada V, INV. Selanjutnya kita sudah mendapatkan validitas. Selanjutnya kita lanjut ke reabilitas. Baik teman-teman, P di sini, kemudian sama dengan, kemudian kita blok yang jumlah benar dibagi jumlah siswanya, yaitu 24. Jangan lupa kita kunci dengan logo dolar di sini dan juga di sini. Kita enter. Kemudian yang Q sama dengan 1 min jumlah tadi P. Sama 0. Kemudian
P kali Q sama dengan kita blok P kali Q. Enter. Oke. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk kita blok semuanya agar mendapatkan hasil semuanya. Oke, kemudian kita blok ke bawah. Oke. Kita blok. Oke. Baik. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari PQ dan juga PNQ. Kemudian kita blok kembali. Jangan lupa teman-teman 2 angka di belakang koma. Kita ubah. Oke, sudah 2 angka di belakang koma. Kemudian kita menghitung dari sigma P kali Q. Kita gunakan sum. Kemudian kita blok semuanya. Oke, dan enter. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya sama dengan var titik P, kita buka kurung, kita ambil dari yang benar, kita blok hingga ke bawah semuanya. Oke. Oke, kita balik lagi, buka dan enter. Oke, baik, kita sudah mendapatkan jawabannya. Kemudian n-nya yaitu sama dengan kita 2 angka di belakang koma. Kemudian ini sama dengan 24 jumlah siswa. Kemudian n-1 yaitu n23. Kemudian R11 itu sama dengan bagi, oke, jumlah sisa, kemudian kali yang SD pangkat 2T min dari sigma P kali Q tutup kurung bagi tutup kurung. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu min 0,03485 dan kriterianya yaitu sangat rendah atau tidak reliable, seperti rumus yang ada di sini, teman-teman, karena kurang dari 0,20. Baik teman-teman, selanjutnya kita uji tingkat kesukaran. Ini kita ambil data yang tadi. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung jumlah benarnya sama dengan sum kita blok dari atas hingga bawah. Oke, teman-teman, kemudian kita blok hingga ke samping. Oke, baik. Kemudian jumlah siswanya yaitu 24. Kemudian indeks kesukaran sama dengan jumlah benar dibagi jumlah siswanya yaitu 24. Jangan lupa kita kunci teman-teman dengan logo dolar di setiap sisinya. Oke, baik, enter. Sudah kita mendapatkan hasil dari indeks kesukarannya. Kemudian kita blok hingga ke samping. Keterangannya yaitu seperti rumus yang tertera di sini. Di sini sedang, mudah,
sedang, sini mudah, sukar kembali, sukar, sedang, dan begitu teman-teman seterusnya, mengikuti interpretasi tingkat kesukaran pada rumus di sini. Oke, sukar. Oke, baik teman-teman. Inilah hasil dari tingkat kesukaran. Kemudian kita ke daya pembeda. Oke. Di sini kita memakai data yang tadi, kemudian skor totalnya yaitu sama dengan sum. Kemudian kita blok dan mendapatkan hasil 7. Kemudian kita blok hingga bawah. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita filter dari yang terbesar hingga terkecil. Kita susun ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Sort and filter. Kemudian klik. Sort and filter. Oke, ini sudah besar. Kemudian sama dengan average. Kita blok jawaban dari kelompok atas. Ya. Kemudian kita blok hingga ke samping. Oke, jangan lupa 2 angka di belakang koma teman-teman. Kemudian yang rata-rata bawahnya sama dengan average. Kemudian kita blok kelompok bawah. Oke, kita enter. Oke, kemudian kita blok hingga ke samping. Oke, jangan lupa. Oke, 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian daya pembeda sama dengan kita blok rata-rata atas dikurang rata-rata bawah, tutup kurung bagi 1. Oke, kita harus mendapatkan hasil dari daya pembeda. Kita blok hingga ke samping. Oke, kita 2 angka di belakang koma. Kemudian keterangannya yaitu seperti rumus kriteria daya pembeda tersebut. Oke, di sini kurang baik, di sini sangat baik, sini kurang baik. Terus teman-teman hingga ke samping mengikuti rumus kriteria daya pembeda. Oke, baik teman-teman. Cukup, sangat baik, kurang baik. Kemudian kita blok hingga 0,17 kurang baik. Kemudian di sini cukup. Kemudian ini kurang baik, dan ini juga kurang baik. Oke teman-teman, itulah dari uji daya pembeda. Kemudian selanjutnya
kita akan analisis destruktor. Kita akan menggunakan data yang tadi. Di sini kita sama dengan count if koma ketik A tutup kurung 25. Oh, maaf teman-teman, di sini kita ngebloknya kelebihan. Oke, akan kita ulang sama dengan count if kita blok dari siswa 1 hingga 24, koma A, kita enter oke. Kemudian kita blok teman-teman hingga ke samping. Oke, kita sudah mendapatkan jumlah siswa yang memilih jawaban yang A. Count if kemudian kita blok kembali. Petik sekarang yang B, karena kita akan melihat jumlah siswa yang memilih jawaban B. Kemudian kita blok kembali. Nah, inilah hasil dari yang memilih jawaban B. Kemudian untuk yang C sama semuanya teman-teman. Count if, kemudian kita blok, koma yang C, kemudian kita blok hingga ke samping. Kemudian yang D sama dengan count if kemudian kita blok kembali. Oke, kemudian kita koma, petik yang D. Oke, petik kembali, tutup kurung, enter. Oke, kemudian kita blok kembali hingga ujung agar mendapatkan hasil semuanya. Inilah jumlah yang memilih jawaban D. Kemudian yang terakhir yaitu E, count if. Oke, kita blok hingga bawah, koma, petik E. Oke, enter. Kemudian kita blok kembali hingga ujung. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah siswa yang memilih jawaban A, B, C, dan juga E. Selanjutnya kita akan melihat tingkat destruktor. Sama dengan kita blok yang A dibagi jumlah yang memilih jawaban A dibagi jumlah jawaban yang jumlah siswa. Kemudian jangan lupa kita kunci dengan logo. Oke, kita blok hingga ujung. Oke teman-teman, kemudian 2 angka di belakang koma teman-teman. Kemudian sama dengan kita blok kembali jawaban yang B dibagi jumlah siswa. Jangan lupa kita kunci teman-teman dengan logo dolar di setiap sisinya. Kita enter. Kemudian jangan lupa kita blok. Oke. Kemudian yang C sama teman-teman. Sama dengan kita blok. Kita kunci. Kemudian kita enter. Kemudian kita blok kembali.
kita kunci ya sisi A nya, kemudian kita enter, kemudian kita blok kembali sama dengan jumlah yang memilih jawaban E jadi nomor 1, kemudian kita bagi jumlah siswa dan enter. Oke, kemudian kita blok kembali. Oke teman-teman, jangan lupa kita ubah ke persen. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari tingkat distraktor. Selanjutnya yaitu keterangan. Oke, sama dengan if kita blok tingkat distraktor yang A lebih besar sama dengan 5%, petik diterima, kita petik, kemudian kita kasih koma, if kembali buka kurung, kita jawabannya A lebih besar 5%, petik yaitu direvisi. Oke, baik. Koma if kita buka kurung lebih besar sama dengan 0, koma kita kasih petik ditolak, kemudian kita tutup kurung, enter teman-teman. Kita sudah mendapatkan keterangannya, kemudian kita blok ke bawah dahulu, kemudian kita blok hingga ke samping. Oke, baik teman-teman, itulah hasil dari uji validitas, kemudian kita reliabilitas, kemudian analisis tingkat kesukaran, analisis daya beda, dan terakhir analisis distraktor. Mungkin itu teman-teman, semoga kita bisa dapat belajar bersama dan bisa memahami bersama dari uji tersebut. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.